manusia. Makanya jangan sembarang kasih nama. Kasih nama itu yang benar. Nama anaknya siapa Pak? Jupiter, komputer, nah, itu bukan. Nama itu yang benar. Abdullah, ya, Abdurrahman, Muhammad, nama sana seperti nama Nabi. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selang beberapa waktu datanglah maratih. Karena kebiasaan orang-orang Arab itu, mereka kalau punya bayi tidak disusui sendiri ibunya. Jadi orang-orang kota itu supaya anaknya sehat, karena kalau hidup di kota banyak penyakit. Kemudian anaknya tidak terdidik, kemudian bahasanya kacau, kemudian kesehatannya terganggu. Makanya anak-anak orang kota, Rasul itu lahir di kota. Rasul itu lahir di kota. Tidak ada nabi yang dari desa. Semua nabi itu orang kota. Bukan berarti merendahkan desa, tidak. Tapi semua nabi orang kota. Nah, Nabi SAW itu terlahir yatim. Karena Abdullah ketika safar ke Madinah terkena huma Yathrib, terkena wabah Yathrib. Mungkin di zaman sekarang macam corona. Karena Madinah dahulu itu penuh dengan wabah sebelum masuknya Rasul ke Madinah. Tapi setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, hilang wabah itu. Maka ini disebut Madinatun Thayyibah, Madinah yang baik, tidak ada wabah lagi. Nah, Nabi SAW akhirnya terlahir yatim karena Abdullah meninggal karena wabah. Dan Rasul itu seyatim-yatimnya anak yatim, karena ketika brojol saja dia tidak melihat ayahnya. Karena ayahnya meninggal ketika Rasul 6 bulan dalam kandungan Aminah. Dari sini Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala", sampai kepada wa wajadaka yatiman fa'awa. Kami dapati engkau Muhammad dulu yatim. Fa'awa, Allah yang melindungi. Kalau Allah yang melindungi siapapun, tidak mungkin terlantar bayi itu. Karena Allah menjamin dengan melindunginya. Maka siapapun yang dilindungi Allah tidak akan terlantar. Walaupun Nabi itu diasuh dari tangan ke tangan, tidak pernah terlantar hidupnya. Alasannya yatim, kemudian fakir. Kalau saya, sehingga dia paling terakhir datang. Ketika seluruh kawan-kawannya, tetangga-tetangganya sudah mendapatkan bayi yang dibawa pulang ke kabilahnya, sudah tidak ada bayi lagi kecuali Rasulullah SAW. Mikir Halimah sudah yatim, miskin pula, tapi kemudian suaminya memastikan gak apa-apa, bawa saja anak ini, mudah-mudahan ada berkah. Akhirnya kemudian Halimah pun setuju untuk membawa Nabi SAW. Dibawalah Nabi SAW ke kabilah Bani Sa'diyah, ke rumah Halimah Sa'diyah. Subhanallah. Ketika Halimah membawa gadis itu, membawa Nabi itu, bayi itu, Nabi SAW betul-betul berkah. Malamnya mereka itu sudah lelah, namanya dari perjalanan jauh, berhari-hari kan, menuju kota. Apalagi miskin tidak punya makanan. Tiba-tiba ketika mereka mengambil bayi Nabi SAW, subhanallah, kambing yang dibawanya, orang-orang dulu kan kalau bawa bekal kan bawa kambing, ya, kalau lapar disembelih. Karena makanan pokoknya orang Mekah itu daging kambing. Beda dengan Madinah, kurma. Tapi makanannya orang Mekah walaupun daging kambing tidak mengakibatkan kolesterol, darah tinggi dan stroke. Beda kambing batang, apalagi kambing tamiang. Ya langsung ke tamiang lah habis makan. Kenapa kemudian kambing-kambing di sana itu kalau dimakan pagi makan kambing, siang makan kambing, malam makan kambing, sehat? Karena ada doa berkah dari Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam berkunjung ke rumah Ismail, kemudian istri keduanya setelah menceraikan istri pertama, Ismail punya istri lagi satu, istrinya solehah. Kemudian dihidangkan kepada Ibrahim air putih,
Zamzam, kemudian daging kambing. Ibrahim mengatakan, Allahumma barik li ta'amihim wa syarabihim. Ya Allah, berkahi air ini Zamzam. Ya Allah, berkahi daging ini. Sejak itu Zamzam menjadi berkah, daging kambing pun jadi berkah. Tapi di sana, bukan di sini. Di sini ATB tidak berkah, apalagi kambingnya. Coba saja kalau nggak percaya 1 bulan antum makan kambing pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Apa nggak naik tensinya? Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza. Jadi orang dulu itu kalau safar ya bawa kambing, dan itu makanan pokoknya masalah. Lah kambing-kambingnya kurus. Ketika Nabi SAW sudah di pangkuan Halimah, tiba-tiba susunya kambing itu gemuk-gemuk dan bisa diperah. Dan mereka bisa minum dari susu itu. Malam itu semua tertidur nyenyak. Baik suaminya, Halimahnya, kemudian bayi yang disusuinya. Kan orang yang menyusui harus punya bayi dia. Kalau nggak punya bayi, nggak keluarin susunya. Dan ketika Nabi SAW hendak disusukan sebelah kiri, tidak mau dia. Mau disusukan ke sebelah kiri, tidak mau. Tetap sebelah kanan. Kenapa? Karena Rasul tahu bahwa sebelah kiri milik saudara sepersusuannya. Kecil-kecil tahu hak orang. Itu masih bayi tahu itu hak orang, tidak mau. Kita ada tua-tua main apa orang ya, nggak peduli. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Halimah pun langsung keesokan harinya menunggang adzan unta yang kurus kering itu. Subhanallah, unta walaupun kurus kering, ketika Rasul berada di atas tunggangan itu, unta itu kuat. Bahkan yang sudah saudara-saudaranya, satu kabilah itu yang sudah 3 hari pulang, 4 hari pulang, rupanya bisa dikejar dengan unta kurus itu, dan dia pula yang pertama sampai di kabilahnya. Itu berkah pertama itu. Yang dirasakan siapa? Halimah Sa'diyah. Karena mau Nabi SAW. Dan Nabi itu saat kelahiran senang orang, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu senang sekali dengan kelahiran Rasul. Saking senangnya dengan Rasul, maka Suwaibah dimerdekakan dia budaknya itu. Nah Suwaibah ini pun termasuk yang menyusui Nabi setelah Aminah, Suwaibah, kemudian Halimah. Jadi 3 wanita yang pernah menyusui Nabi. Ibunya sendiri Aminah, kemudian budaknya Abu Lahab, Suwaibah yang dimerdekakan, kemudian yang terakhir Halimah Sa'diyah. Dibawa ke Bani Sa'diyah. Setelah 2 tahun, kan menyusui cuma 2 tahun, tidak lewat dari 2 tahun kan. Dalam Al-Quran kan kamilah ini cuma 2 tahun sempurna. Kemudian setelah itu dibalikan kepada Aminah, karena Aminah takutnya namanya 2 tahun sudah selesai menyusui, takut dicari-cari ibundanya. Tetapi Aminah takut kalau seandainya Nabi SAW ada di pangkuannya dan dia masih usia 2 tahun terserang penyakit atau wabah yang ada di kota Mekah. Takut terserang penyakit. Makanya dikembalikan lagi sama Halimah Sa'diyah. Sudahlah, rawat lagi aja lah. Akhirnya dibawa lagi. Dan senang hati Halimah. Kenapa? Karena sudah tahu berkahnya. Karena selama berada di pangkuan Halimah itu, kambing-kambingnya gemuk. Kemudian juga Bani Sa'diyah diguyur hujan. Kemudian juga tumbuh-tumbuhannya subur-subur. Jadi memang Rasul membawa berkah bukan bagi keluarga Halimah saja, tapi bagi kabilahnya Sa'diyah gitu. Senanglah kemudian Halimah dibawa lagi ke kabilah Sa'diyah. Masalahnya ketika di usia 6 tahun terjadi kejadian yang membuat khawatir Halimah Sa'diyah. Ketika Nabi SAW berusia 6 tahun ini, mendekati 6 tahun, bermain-main dengan saudara sepersusuannya, tiba-tiba kemudian ada turun 2 orang yang berbaju putih, kemudian membawa Nabi SAW, kemudian membaringkannya, kemudian membelah dadanya, mengecantungnya, memasukkan ke bejana emas, dicucinya dengan Zamzam, dimasukkan kembali, kemudian dirapatkan kembali, dan itu disaksikan oleh saudara sepersusuannya. Namanya anak 6 tahun kan polos kan. Larilah anak ini, ngomong sama ibunya. Bahwa saudara sepersusuannya Rasulullah SAW tiba-tiba ditangkap 2 orang, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dimasukkan lewat. Takut nih, ini anak orang. Dan
masih bekas jahitannya ada. Ya. Tetapi medisnya malaikat beda dengan medisnya manusia. Kalau diambil jantungnya mati lah orang. Ya, ini medis malaikat. Karena memang sudah mempersiapkan dia akan menjadi orang yang mulia di permukaan bumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena takut di usia 6 tahun dikembalikan kepada Aminah bintu Wahb. Maka di usia 6 tahun kembali ke pangkuan ibundanya Aminah. Ketika kembali ke pangkuannya Aminah di usia 6 tahun, maka Aminah ingin berziarah ke kuburan ayahnya di Madinah. Berangkatlah Aminah dengan Ummu Aiman dan juga Nabi SAW yang ketika itu usianya 6 tahun menuju kota Madinah, kota Yathrib. Setelah menziarahi kuburan ayahnya, kemudian pulang lagi ke Mekah. Rupanya di tengah jalan antara Mekah dan Madinah namanya Abwa, Allah takdirkan Aminah sakit kemudian memarah, dan sebab itulah wafatnya Aminah di Abwa. Dan Rasul menyaksikan wafatnya ibundanya bersama Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ini adalah pembantunya Aminah dan termasuk orang yang merawat Nabi SAW. Makanya ketika Rasul meninggal, Ummu Aiman masih hidup, sudah tua. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Umar datang menemui Ummu Aiman karena Rasul selalu menziarahi Ummu Aiman. Ketika itu Ummu Aiman melihat Abu Bakar Siddiq dan Umar langsung menangis. Kemudian Abu Bakar mengatakan, jangan menangis wahai Ummu Aiman, sesungguhnya Rasul meninggal itu sudah lebih baik bagi dia, karena pilihan di sisi Allah jauh lebih baik daripada dia tinggal di dunia. Kata Ummu Aiman, bukan itu yang kutangisi, bukan kematian Nabi, tetapi kutangisi karena dengan kematian terputuslah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kutangisi. Jadi ketika Aminah meninggal, Rasul dibawa oleh Ummu Aiman, kemudian diserahkan kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kemudian diasuh cuma sampai 2 tahun saja, karena Abdul Muthalib pun kemudian meninggal. Berarti Nabi di usia 88 tahun sudah meninggal ibunya, kemudian kakeknya akhirnya di usia 8 tahun diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib bukan paman Rasul banyak? Karena Abu Thalib dengan ayah Nabi itu satu ibu satu bapak, sekandung. Adapun paman-paman yang lainnya, mereka lain ibu tapi satu bapak. Karena Abdul Muthalib itu istrinya banyak. Tirulah seperti Abdul Muthalib, istrinya banyak. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang sekandung ini Abdul dengan Abu Thalib. Makanya Abdul Muthalib berwasiat sebelum meninggalnya agar Abu Thalib merawat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Abdul Muthalib itu sangat mencintai Rasul melebihi anak-anaknya. Ketika di pangkuan dia saja tidak ada orang yang berani meletakkan di tikar, mungkin singgah sananya lah, karena zaman itu kan pakai tikar gitu ya, karena pembesar-pembesar duduk di tikar. Tidak ada yang berani duduk di tikar Abdul Muthalib. Tapi Abdul Muthalib meletakkan Rasul di sampingnya di tikarnya dan mengatakan, kelak orang ini akan menjadi pemimpin kalian. Memang tafaulnya luar biasa Abdul Muthalib. Sudah ada firasat gitu. Akhirnya kemudian Abdul Muthalib meninggal di usia 8 tahun, jatuh ke tangan Abu Thalib. Abu Thalib ini paman Nabi yang paling miskin masalah. Banyak anaknya, paling miskin. Tetapi walaupun demikian Abu Thalib paling sayang dengan Nabi dari seluruh anak-anaknya. Subhanallah. Itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka yatiman fa'awa. Allah dapati engkau yatim dan Allah akan menjagamu. Dan kalau siapapun yang dijaga Allah, tidak mungkin Allah sia-siakan. Maka Rasul tetap mendapatkan kasih sayang sejak dari ibundanya, kemudian ibu susuannya, sampai kepada kakeknya, sampai kepada pamannya. Abu Thalib sudah bukan orang lain, anak seperti anak kandung. Luar biasa sayangnya Abu Thalib kepada Nabi SAW. Maka Rasul akhirnya hidup di rumah Abu Thalib sampai menikah. Luar biasa, sampai menikah di rumah Abu Thalib. Makanya setelah menikah dan dia jadi orang kaya, Rasul tidak mau melupakan kebaikan Abu Thalib. Diambillah salah satu anak Abu Thalib untuk ikut di rumahnya, namanya
Ali bin Abi Thalib, jadi anak angkat Nabi. Satu rumah dengan Rasul, Khadijah, Ali dan Zaid mudanya. Sebagai balasan kebaikan, merawat anaknya Abu Thalib. Masyarakat muslimin yang dimuliakan, tumbuhlah Nabi SAW umur 9 tahun, 10 tahun, 11, 12 tahun. Sudah 4 tahun Nabi SAW berada di rumah Abu Thalib. Di sini Abu Thalib, kebiasaan orang-orang Mekah ingin melakukan safar. Safar dalam rangka rihlatas syita'i was saif. Syita ke Yaman, saif ke Syam. Jadi di musim dingin ke Yaman, di musim panas ke Syam, karena Yaman dekat. Makanya kalau musim dingin jauh-jauh kan bahaya. Ya, kalau musim panas kan tidak masalah, ke Syam jauh-jauh pun, berbulan-bulan di Syam. Jadi Abu Thalib tidak tega meninggalkan Rasul, walaupun hendak dititipkan kepada Abbas pamannya yang lain, tapi hatinya Abu Thalib tidak tega. Sehingga akhirnya terpaksalah dibawa Nabi SAW sekalian diajari untuk berniaga. Di usia 12 tahun itu, bayangkan melakukan safar yang jauh ke Syam, yang kalau naik unta itu 1 bulan. Maka diajaklah Nabi SAW menuju Syam. Banyak kafilah-kafilah yang bolak-balik mondar-mandir dari Mekah ke Syam, mondar-mandir itu setiap tahunnya. Tetapi di Syam itu, di perbatasan, ada seorang namanya Buhaira Rahib, seorang padri dari padri-padri Yahudi yang tinggal di perbatasan Syam. Dia diusir dari kaumnya karena terlalu keras, Buhaira Rahib itu, sehingga dia menyendiri dari kaumnya. Lah setiap ada kafilah, ya biasa aja, nggak mereka gitu. Tetapi ketika dia melihat tanda-tanda yang selama ini dia pelajari dari kitab-kitabnya, dia baca dari kitab-kitab lamanya, bahwa akan lewat di hadapannya seorang nabi, maka dia terus memperhatikan kafilah-kafilah itu. Sampai akhirnya ketika melihat kafilah Abu Thalib, dihentikan sama Buhaira Rahib itu. Kemudian diajak makan, tumben-tumbennya dia ngajak makan. Kemudian diajak makan, dijamunya Abu Thalib dan rombongannya. Ketika itu Nabi SAW perintahkan untuk menjaga kafilah untanya. Kemudian Buhaira Rahib mengatakan, adakah yang tersisa dari engkau? Kata Abu Thalib, ada anakku namanya Muhammad, dia sedang menjaga unta. Kata Buhaira Rahib, panggil anak itu kemari, makan di sini. Akhirnya ketika melihat Nabi SAW, Buhaira itu langsung terperanjat. Apalagi kemudian melihat tanda-tanda kenabian yang ada di bahunya. Maka langsung Buhaira bertanya kepada Abu Thalib, ini anak siapa? Kata Abu Thalib, ini anak saya. Kata Buhaira Rahib, bohong. Anak ini tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Kok tahu? Ya karena baca kan ya. Orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi yang akan lahir lebih mengenal dibandingkan anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahu. Makanya Abu Thalib akhirnya ngaku, ya, dia bukan anakku tapi anak dari saudaraku. Dari situ kata Buhaira Rahib, tahukah engkau ya Abu Thalib, anak ini akan menjadi sejarah dunia dan akan jadi nabi. Sebaiknya kau jangan meneruskan perjalanan ke Syam. Sebab kalau orang-orang Yahudi Syam mengetahui dia calon nabi, pasti dibunuh karena hasadnya mereka. Rupanya nabi mereka yang ditunggu-tunggu bukan dari Bani Israel, orang Arab pula. Bisa dibunuh anak ini. Bawa balik. Karena yang ngomong tokoh, Abu Thalib takut lah kan itu kan. Kalau ngomong orang biasa mikir deh, ini yang ngomong Buhaira Rahib, seorang rahib besar kan itu. Akhirnya Abu Thalib pun tidak jadi membawa Nabi ke Syam, balik lagi ke Mekah di usia 12 tahun. Maka Abu Thalib hanya berdagang tanpa Nabi SAW. Lah ketika Nabi SAW di usia 12 tahun inilah, maka Nabi SAW berusaha mencari pekerjaan. Karena memang rata-rata pekerjaan orang miskin, orang susah di zaman itu ya jadi penggembala kambing. Cari orang kaya yang banyak kambingnya, kemudian dirawat kambingnya, kemudian ngambil upah dari hasil rawatannya. Kayak di kampung lah ya, namanya antum punya sapi, dirawatkan ke orang, nanti kalau anak lahir 2, nanti yang satu untuk kita yang punya sapi, yang satu untuk yang merawatnya, kan begitu. Di kampung-kampung kan begitu biasanya, bagi hasil dia. Maka Nabi SAW bekerja kepada para orang-orang kaya yang banyak kambingnya.
Makanya Nabi mengatakan, "Ma min nabi illa wara'al ghanam." Tidak ada satupun nabi kecuali penggembala kambing. Pernah menjadi penggembala kambing. Lah ketika Nabi menjadi penggembala kambing inilah masyhur akhlak Nabi. Mulai terkenal akhlak Nabi sejak Rasul menjadi penggembala kambing ini. Dikenal kejujurannya, dikenal amanahnya, dikenal akhlaknya. Karena di usia remaja, seusia Nabi SAW itu, kalau di zaman jahiliyah, mereka terbiasa minum khamar, terbiasa main perempuan, terbiasa maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, terbiasa ngomong ucapannya kotor-kotor gitu ya. Tapi Nabi SAW tidak pernah mendekati sebagaimana gaya hidup anak-anak remaja di zaman itu. Rasul tidak pernah memegang botol khamr, Rasul tidak pernah mencaci maki, Rasul tidak pernah mengeluarkan kata kotor, Rasul tidak pernah berzina, Rasul tidak pernah maksiat gitu ya. Dia hanya sibuk dengan kambingnya. Maka mulailah terkenal akhlaknya Rasul di saat itu. Ketambah-tambah ketika musim kawin, musim menikah gitu kan. Kan banyak acara-acara walimah di mana-mana, walimatul arus. Ya kayak kita juga lah, walimatul arus itu kan kalau zaman dulu ya pakai organ tunggal, kalau nggak nyewa organ tunggal nggak sah kayaknya. Harus nyewa organ tunggal dulu ya. Harus ada minumannya, malamnya judi gitu ya, kalau orang-orang dulu itu. Maka Rasul SAW diajak kawannya, ayo kita datanglah ke walimah. Rasul tidak mau. Kalau begitu maka kalau engkau tidak mau pergi bersama kami Muhammad, ya sudah, kami titipkan kambing-kambing kami. Maka sejak itulah Rasul jadi penitipan kambing. Ya. Jadi kambing-kambingnya kalau ada acara itu dititipkan kepada Rasul. Subhanallah, tidak ada satupun kambing hilang, tidak ada satupun kambing yang dimakan serigala, tidak ada satupun kambing yang sakit. Sejak itu dikenal amanahnya. Akhirnya bukan hanya kambing saja dititipkan. Mulailah kemudian orang-orang Quraisy menitipkan barang. Kalau mereka safar, menitipkan uang kepada Rasul. Karena dikenal amanahnya. Maka sejak itu Rasul dikenal di halayak orang umum Sadiqul Amin. Orangnya sadik, jujur, lagi amanah. Terkenal di akhlaknya itu. Tidak pernah maksiat, tidak pernah minum khamr, tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor. Pokoknya akhlaknya luar biasa dan dipuji oleh orang-orang Quraisy itu tentang akhlaknya Nabi SAW. Makanya kenapa Abu Lahab itu suka dengan Nabi? Sampai-sampai kemudian dua putranya disuruh menikah dengan dua putri Nabi sebelum diangkat jadi Nabi. Ya, tapi setelah diangkat jadi Nabi, jadi musuhnya pula kan gitu ya. Disuruh ceraikan Utbah dan Utaibah, menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum untuk menyakiti hati Nabi. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi SAW sudah dewasa, di usia 14 tahun, Nabi itu mengikuti satu peperangan yang disebut dengan Perang Fijar. Ada namanya Perang Fijar yang mengatakan di usia 15 tahun terjadi Perang Fijar. Perang Fijar ini diambil dari Fijar itu karena fujur. Fujur itu artinya fajir, kejahatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan yang jahat dan yang takwa gitu. Disebut Perang Fijar dari fujur. Kenapa disebut fujur kejahatan? Karena ketika itu kabilah Qais ibn Ailan menyerang kabilah Quraisy dan Kinanah di bulan-bulan haram dan di tanah haram. Marah orang Quraisy. Karena bagi mereka bulan hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu bulan mulia. Tidak boleh ada perang. Apalagi di tanah haram. Tiba-tiba kabilah Qais bin Ailan menyerang pula Bani Kinanah di tanah haram, di bulan haram. Bangkit orang-orang Quraisy. Perang, lama perangnya sampai 4 tahun. Ya kan? Sampai 4 tahun, bayangkan, sampai usia Nabi SAW mendekati 20 tahun itu. 19 tahun. Perang Fijar itu Nabi ikut serta itu membela orang-orang Quraisy dengan menyediakan senjata. Ya. Artinya bahwa Nabi SAW sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pahlawan perang. Ya, jadi sejak muda itu sudah disiapkan bahwa dia kelak jadi Nabi akan perang juga gitu ya. Makanya sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, ada Perang Fijar namanya. Lah,
setelah kemudian perang Fijar ini, selang beberapa waktu setelahnya bersusul, ada tragedi namanya Hilful Fudul. Apa Hilful Fudul itu? Hilful Fudul itu artinya, hilf itu sumpah, Fudul itu artinya melampaui kewenangan, itu disebut Fudul. Kalau orang banyak ucapan, banyak ngomong itu namanya Fudulul Kalam, banyak ngomong. Tetapi yang dimaksud mencampuri kewenangan orang, karena ketika itu ada orang yang dizalimi. Sebenarnya bukan urusan kabilah Quraisy, bukan. Tapi karena ingin menolong orang yang dizalimi, akhirnya masuk ke masalah itu. Karena ada seorang laki-laki dari Zabidi Yaman, kabilah Zabid namanya, itu hendak mengirim barang dagangan kepada seorang laki-laki namanya Al-As ibn Wail As-Sahmi. Al-As ibn Wail As-Sahmi, dia mesen barang kepada seorang laki-laki dari Yaman namanya Zabidi. Sudah dikirim barangnya, nggak mau bayar. Nah, kurang ajar nggak? Ya. Jadi sudah diambil barangnya, nggak mau bayar. Akhirnya laki-laki dari Yaman Arab ini, dari Zabid ini, pergi ke Mekah. Kemudian berdoa di hadapan Ka'bah. Nah, di sekitarnya ada pembesar-pembesar Quraisy. Maka ketika mendengar doanya, karena dia merasa dizalimi, bangkitlah tokoh-tokoh Quraisy membela anak muda ini dari kabilahnya Al-As ibn Wail As-Sahmi itu. Maka mereka pun sepakat kompak untuk membela orang ini. Makanya disebut Hilful Fudul. Hilaf itu sumpah untuk menolong, Fudul itu seolah-olah keluar dari wewenangnya, karena sudah, kenapa ikut campur? Karena ini orang yang dizalimi harus tolong. Akhirnya kemudian mereka sepakat, termasuk Rasul ikut dalam Hilful Fudul. Makanya Rasul ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul, kalau seandainya terulang Hilful Fudul, aku akan terlibat di situ. Karena itu sumpah setia untuk menolong orang yang dizalimi. Unsur akhaka zaliman aw madluman, kata Rasul. Tolong saudaramu yang zalim, artinya cegah kezalimannya, dan orang yang dizalimi tolong mereka. Terjadi Hilful Fudul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah terjadi Hilful Fudul, Nabi SAW ketika di usia 20 tahun, dan akhlaknya itu sudah luar biasa, itu kedengar kemana-mana, didengarlah oleh seorang wanita yang sangat suci, yang gelarnya disebut Tahirah, wanita suci. Kenapa disebut wanita suci? Karena walaupun Islam belum ada, tapi wanita ini sudah menutup aurat, suka pakai hijab, namanya Khadijah bintu Khuwailid. Mendengar ada anak muda, akhlaknya bagus, dipuji orang Quraisy, kata Khadijah, ini bagus juga, ini untuk diajak kerjasama. Karena selama ini Khadijah ini seorang janda, pernah menikahi dua laki-laki dan cerai dua-duanya dan punya anak. Ya. Dan banyak para pembesar Quraisy ingin melamar Khadijah, tapi ditolaknya. Karena Khadijah itu orang kaya, kaya sekali. Seandainya seluruh orang-orang kaya laki-laki Mekah dibandingkan kekayaan Khadijah, itu kekayaan Khadijah jauh lebih besar dibandingkan kekayaan mereka. Saking kayanya. Makanya kaedah antum ingin kaya itu mudah, cari janda kaya. Seperti Khadijah. Cepat kaya itu. Tidak perlu antum keluar modal. Ya, paling cepat tuh, bisnis paling cepat tuh nikahi janda kaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian dipanggillah Rasul ke hadapan Khadijah dan ditawari, diajak kerjasama dengan sistem mudharabah. Khadijah yang punya modal, Rasul yang memainkan modalnya Khadijah. Tapi Rasul itu birrul walidainnya tinggi. Dia tidak mau langsung kecuali hatta astadzin ammi, tunggu dulu sampai saya minta izin pamanku. Dia urusan dagang aja minta izin. Mas sekarang mana ada minta izin? Orang dikasih modal ya senang, nggak usah izin-izin. Tapi Rasul minta izin dulu. Kata pamannya, ya sudah, ambil aja, nggak apa-apa. Maka Nabi SAW mulai memutarkan modalnya Khadijah. Awalnya di Mekah, ya dagang sekitar Mekah gitu ya, dan mendapatkan keuntungan luar biasa. Akhirnya Khadijah pun makin ingin yakin kalau mukim itu kan mungkin orang baik, bisa saja baik karena tetangga, karena satu kampung. Coba ketika safar, belum tentu orang itu baik. Karena safar itu disebut safar, artinya yusfirur rajul.
Kenapa orang pergi disebut safar dalam bahasa Arabnya? Safar itu artinya memperlihatkan tabiat orang, itu disebut safar. Makanya ketika kita satu kampung baik, ketika safar nampak bakhilnya, nampak tidak mau nolongnya, nampak egoisnya, nampak semua nampak tuh kalau safar itu. Makanya orang itu dianggap baik kalau bertetangga baik, ketika safar baik, ketika diajak bisnis dia baik. Ah, itulah baik. Maka akhirnya kemudian Khadijah mengutus pembantunya yang laki-laki itu namanya Maisarah. Maisarah bukan perempuan, laki-laki. Walaupun ada letak marbutohnya di situ. Bahasa Arab Maisarah berarti perempuan. Ya, secara bahasa Arab. Tapi laki-laki tidak mungkinlah dikasih di Rasul sama perempuan kan itu. Laki-laki Maisarah namanya. Kata Khadijah, ini sekarang perjalanan pertama bagi Rasulullah, bagi Muhammad itu. Aku awasi dia. Catat segala sesuatu. Dari akhlaknya, ucapannya, muamalahnya, catat, jangan ada yang terlewat. Maisarah pun berangkat bersama Rasul, membawa dagangan besar dari Khadijah, kemudian berangkat ke Syam, dicatat semua apa tingkah laku Rasul, kemudian pulang dari Syam, disetorkan. Masya Allah, Maisarah memuji Rasul sejak awal sampai akhir. Bahkan keajaiban-keajaiban di tengah jalan yang awan menaungi dirinya sepanjang jalan selama bersama Muhammad, yang batu dan pohon mengucapkan salam, macam-macam lah. Maka dari situlah Khadijah mulai tertarik dengan Rasulullah. Maka ketika Nabi SAW sudah beberapa tahun bekerja dengan Khadijah, Khadijah mulai terpincut ingin menikah dengan Nabi SAW. Maka dia mengutus Nafisa saudaranya, ya Nafisa, cobalah kau tanya itu Muhammad itu, mau enggak dia nikah sama saya? Karena enak kalau taksir janda kaya. Ini enggak kita yang ngajar-ngajar janda, jandanya tak ngajar kita. Akhirnya kemudian kata Nafisa, wahai Muhammad, tidakkah kau menikah? Kau kan sudah usia 25 tahun, sudah dewasa, menikahlah. Karena orang Arab itu kan biasa menikah muda masalahnya. Makanya perempuan di zaman dulu itu muda-muda. Aisyah saja nikah dengan Rasul kan 6 tahun kan itu ya. Baru digauli 9 tahun. Jadi masih muda-muda. Jadi 25 tahun itu sudah waktunya menikah. Kata Rasul, dengan siapa saya harus menikah? Mau nggak kamu menikah dengan Khadijah? Kata Rasul, mikir dia. Tunggu dulu. Saya minta izin pamanku. Lihat, minta izin terus dia. Dia nggak pernah diputuskan. Ya. Sekarang kalau seandainya antum di posisi Nabi, ketika kemudian antum dikatakan, itu ada janda cantik, kaya raya, wah hartanya banyak, mau nggak kamu nikah? Dia naksir kamu, bukan naksir dia, kamu bukan naksir dia. Saya kira nggak ada izin-izin orang tua itu. Kapan? Ya kan, tahu-tahu pulang udah banyak anak saja kan. Subhanallah ya. Rasul itu birrul walidain, ya, dia tetap minta izin sama pamannya dia. Setelah pamannya mengetahui, senang pamannya. Akhirnya kemudian pamannya yang melamarkan Rasul kepada Khadijah. Sejak saat itulah maka Nabi SAW menikah dengan wanita suci, wanita kaya raya, wanita yang luar biasa bagi Nabi SAW. Dan Rasul membuktikan di halayak orang-orang Arab jahiliyah bagaimana memuliakan seorang wanita yang ketika itu wanita direndahkan. Khadijah dihormati karena kaya saja. Kalau dia miskin nggak dihormati. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka resmilah Rasul menikah dengan Khadijah dengan mahar yang luar biasa, dengan menyembelih 10 ekor unta sebagai walimahnya dan membagi-bagi kepada fuqara wal masakin. Walimah itu pakai apa? 1 ekor kambing, 2. Ini 10 unta sembelih. Kadang-kadang nasi kotak pula walimah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian setelah menikah dengan Khadijah, maka Nabi SAW diserahkan oleh Khadijah. Karena Khadijah kan sudah lama Rasul bekerja sama dia, kan tahu akhlaknya, tahu muamalahnya, tahu kebaikannya. Maka Khadijah 100% yakin dengan Rasul. Ketika sudah menikah saja, dia menyerahkan seluruh kekayaannya, seluruh bisnisnya kepada Nabi SAW. Oh, luar biasa. Anda nggak yakin kalau antum dapat janda kaya, diserahkan hartanya, itu nggak yakin. Karena nggak yakin sama antum masalahnya. Nanti nikah lagi antum. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Artinya bahwa
Khadijah yakin betul dengan Nabi, diserahkan semuanya. Murni Khadijah menjadi ibu rumah tangga. Dan subhanallah, Allah karuniakan kepada Rasul banyak anak dari Khadijah. Lahirlah Zainab, lahirlah Ruqayyah, lahirlah Ummu Kulsum, lahirlah Fatimah. Ini perempuan. Semua hidup dan semua menyaksikan mereka menikah. Mereka hidup sampai menikah dan punya anak sebagian mereka. Tapi yang laki-laki disayangkan mati di waktu bayi. Punya anak Qasim laki-laki mati di usia hitungan bulan. Kemudian punya anak lagi Abdullah mati juga di hitungan bulan. Jadi Nabi SAW tidak punya garis keturunan laki-laki. Walaupun ada dari budaknya Maria Qibtiyah yang diberi nama Ibrahim pun meninggal dunia. Padahal garis keturunan itu dari laki-laki kan. Makanya orang Arab itu melarang wanitanya menikah dengan laki-laki di luar Arab, karena akan merusak nasab. Tapi kalau laki-lakinya suka-suka dia lah, mau nikah sama orang Batam, mau nikah sama orang Garut, semua terserah. Karena nasab ke bapak semua. Ya kan? Tetapi Nabi itu bukan bapak bagi anak-anak. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasul itu bukan bapak bagi anak-anaknya saja, tapi Rasul itu bapak bagi seluruh umatnya. Makanya istri Nabi disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Berarti Nabi Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian menikah dengan Khadijah dan dia memainkan perannya gitu. Nabi itu luar biasa terkenal akhlak dan juga kekayaannya. Lah ketika Nabi sudah di puncak suksesi loh, kesuksesan dia, di puncak kesuksesannya, di usia ya sekitar 37 tahun. Ya, sebelumnya Rasul juga pernah menyatukan bangsa Arab ketika Ka'bah roboh kan. Ya, kemudian setelah dibenahi, perang nih orang-orang ribut dengan Hajar Aswad. Ini siapa yang meletakkan di Hajar Aswad nih? Kata kabilah ini saya. Pertama di Mekah dilakukan sholat zuhur. Adapun di Madinah sholat asar di Masjid Nabawi. Ya, jadi pertama sholat yang dilakukan Rasulullah sholat zuhur. Tapi di Masjid Nabawi ketika Rasul sampai saja ada yang mengatakan sholat Jumat, ada yang mengatakan sholat asar. Ya. Maka Nabi SAW akhirnya diperintahkan sholat kepada umatnya, tapi belum ada perintah sholat berjamaah. Baru setelah Nabi SAW di usia dakwahnya 13 tahun, Allah mengizinkan untuk hijrah. Inilah bagian kedua yang terjadi di bulan Rabiul Awal, hijrah Nabi. 12 hari Rasul safar hijrah. Ketika sampai kota Madinah tepat di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 13 setelah diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Jadi hari sama, tanggal sama, bulan sama, tahun yang berbeda. Ya. Tanggalnya sama. Lahirnya Rasul hari Senin, sampainya hijrahnya Rasul hari Senin, wafatnya Rasul juga hari Senin. Kemudian tanggalnya juga sama, 12 Rabiul Awal. Sampainya Rasul juga 12 Rabiul Awal, wafatnya Rasul juga 12 Rabiul Awal. Tahunnya yang berbeda, yang satu tahun gajah, yang satu tahun 13 setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul sebelum hijrah, yang satu tahun 11 Hijriah. Jadi kalau kita globalkan, wafatnya Rasul hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Hijrahnya Rasul sampai di Madinah hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 13 sebelum hijrah setelah diangkatnya jadi Nabi dan Rasul. Wafatnya Rasul hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah.